Sapa aku di dalam doa, di dalam doa. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari, para pencinta Doa Kekuatanku channel di mana saja Anda berada. Jumpa lagi dengan kami dalam doa dan permenungan hari ini, Minggu 20 November 2022. Tema renungan yang akan kita dengarkan pada hari ini adalah pertobatan menghasilkan buah keselamatan. Tema ini terinspirasi dari Injil Lukas bab 23 ayat 35 sampai 43. Renungan dibawakan oleh Suster Maria Salva PRR dari Komunitas Magnificat Pringgolayan Yogyakarta. Doa kita pada hari ini dipimpin oleh Suster Maria Angelika PRR dari Komunitas Noimuti Kevamonanu NTT. Mari Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, kita menyiapkan hati dan batin kita untuk memulai doa kita pada hari ini. Dengan terlebih dahulu kita mengundang kehadiran Roh Kudus dalam lagu Veni Creator. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan dijadikan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah kita berdoa. Bapa Maha Kuasa dan Kekal, terpujilah nama-Mu, karena Engkau berkehendak menciptakan kembali dan menyempurnakan segala yang ada di surga dan di bumi. Ya Kristus, Raja semesta alam, rajailah hati kami, agar kami juga berani membaharui diri kami dengan membangun kerajaan Allah dalam hidup kami, yakni hidup dalam kasih dan damai-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Sapaan sabda Tuhan hari ini dari Injil Lukas bab 23 ayat 35 sampai dengan 40. Orang banyak berdiri situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri. Jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-olok dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tertulis di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami."
Tetapi yang seorang menegur dia katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedangkan engkau menerima hukuman yang sama?" Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata kepada Yesus, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Pertobatan menghasilkan buah keselamatan. Bapak, Ibu, para sahabat, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Tuhan, selamat hari Minggu untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan sukacita. Berbicara mengenai pertobatan, kita semua tentu sudah memahami bagaimana cara kita sebagai umat Katolik harus bertobat, harus berubah dari sikap-sikap hidup kita yang tidak baik di hadapan Tuhan yang telah kita lakukan, yang telah kita perbuat, baik itu melalui pikiran, perkataan, maupun tindakan kita. Bertobat berarti harus sungguh-sungguh berserah dan berpasrah kepada Tuhan dengan segenap jiwa dan raga kita. Bukan hanya sekedar kata-kata manis yang diucapkan di bibir, tetapi harus dilakukan dalam tindakan. Injil hari ini berbicara mengenai sikap kedua penjahat yang disalibkan bersama dengan Yesus. Ada ungkapan yang dikatakan oleh salah seorang yang disalibkan bersama Yesus, "Bukankah engkau ini adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan juga kami." Ketika mendengar ungkapan ini, apa perasaan yang dialami oleh Bapak Ibu, para sahabat, saudara-saudariku yang terkasih? Bagaimana reaksi kita ketika kita mendengar ungkapan ini? Bagi kita yang hidup di zaman sekarang, masa setelah kebangkitan Kristus, tentu kita semua merasa jengkel, merasa marah, bahkan mungkin juga kita berpikir bahwa kalau saat itu saya berada di dekat situ, pasti saya akan sudah memukul ataupun memarahi dia. Karena bagaimana bisa ia berkata tidak sopan dan tidak menyadari dirinya sendiri kalau dia sendiri adalah orang yang berdosa, tetapi menuntut Tuhan untuk menunjukkan kuasanya. Sebaiknya ia menyadari akan kesalahan yang telah ia perbuat dan ia bertobat sebelum terlambat. Tetapi sayangnya itu tidak ia lakukan. Bapak, Ibu, para sahabat, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Tuhan, berbeda dengan penjahat yang ada di sebelah kanan Yesus. Ia menyadari akan kesalahannya dan kedosaan yang telah ia perbuat, dan ia menyesal dan merasa bahwa ia pantas untuk mendapatkan hukuman itu. Maka ia berkata kepada teman yang ada di sebelahnya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedangkan engkau juga menerima hukuman yang sama?" Kita memang pantas dan selayaknya dihukum, tetapi tidak dengan orang ini, karena dia tidak bersalah dan tidak juga berdosa. Maka ia bertobat dan mohon kepada Yesus, "Yesus, ingatlah akan daku bila engkau datang sebagai Raja." Disinilah letak sebuah pertobatan,
yang tulus, maka ia pun pantas mendapatkan buah kebaikan, buah keselamatan dari Yesus. Hari ini engkau juga akan berada bersama dengan aku di dalam Firdaus. Bapak Ibu, para sahabat, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Tuhan, hari ini kita merayakan pesta Kristus Raja Semesta Alam. Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam yang kita rayakan hari ini sebagai penutup tahun liturgi Gereja Katolik. Kristus adalah Imam abadi dan Raja Semesta Alam yang akan mempersembahkan segalanya kepada Bapa. Kerajaannya abadi, yaitu kerajaan kebenaran dan kehidupan, kekudusan dan rahmat, keadilan, cinta kasih dan kedamaian yang saat ini kita rasakan dan kita alami secara bersama-sama. Maka marilah kita sebagai umat Katolik yang sejati, janganlah goncang iman dan hatimu akan segala tindakan-tindakan ataupun perbuatan-perbuatan yang datang dari luar yang sengaja untuk menjatuhkan atau meremehkan, menjelekkan kekatolikan kita. Karena kita ada Tuhan. Kita ada seorang raja di atas segala raja yang akan selalu dan senantiasa melindungi dan menyertai kita. Jangan pernah takut, jangan pernah ragu akan imanmu, akan iman kekatolikan kita. Mari kita membangun sikap hati dengan damai dan sukacita untuk menyambut tahun liturgi kita yang baru dengan membangun pertobatan dalam diri kita masing-masing. Tuhan memberkati kita semua. Marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Ya Tuhan Yesus, Raja semesta alam, kami berdoa untuk seluruh gereja, Sri Paus, para uskup dan para imam serta semua kaum beriman. Semoga dalam kehidupan sehari-hari kami selalu tunduk kepada bimbingan-Mu. Kami memohon rahmat kebijaksanaan-Mu untuk menyertai Bapa Suci, para uskup dan para imam dalam menjalankan tugas kegembalaan mereka, agar mereka dapat mewujudkan diri mereka sebagai gembala yang baik dan murah hati. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk para pembesar negara kami, semoga mereka mempergunakan wewenangnya dengan bijaksana, yaitu untuk kepentingan kesejahteraan rakyat dan bukan untuk kesejahteraan diri sendiri, sehingga di dalam diri mereka kami dapat melihat Engkau sendiri, Tuhan dan Raja kami. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami berdoa untuk semua mereka yang mengalami penindasan. Ya Bapa, semoga Engkau membebaskan mereka dan membimbing mereka dari hari ke hari untuk tetap berpegang teguh pada firman-Mu. Dan di dalam situasi yang tidak menguntungkan, mereka tetap mengandalkan Engkau satu-satunya sumber yang memberikan penghiburan dan kekuatan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi diri kita sendiri, ya Bapa, semoga kami semua berani mengakui Engkau sebagai Raja dan berusaha lebih giat untuk berbuat baik dan mencintai sesama kami, sehingga kerajaan-Mu semakin nampak
dalam hidup kami setiap hari. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita menyatukan doa permohonan kita dengan doa yang diajarkan Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Regna Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo dan Santa pelindung kita masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para pencinta doa kekuatanku channel, terima kasih sudah berdoa bersama kami hari ini. Kami akan hadir kembali pada hari berikutnya untuk menyapa setiap hati. Tuhan memberkati. Mohon dukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, share video-videonya, dan tekan tanda lonceng notifikasinya.